Teman-teman, dalam kesempatan ini berdasarkan beberapa media barat dan lokal, saya ingin ikut membahas tren kemerosotan dolar Amerika pada saat ini di dunia kita. Ini tentunya akan menjadi peristiwa besar. Dan kita mungkin menyinggung apa penyebabnya. Salah satu penyebabnya. Sebenarnya, peran internasional dolar Amerika Serikat bagi dunia secara global amatlah penting. Ia telah memfasilitasi transaksi yang lancar dan menyederhanakan perdagangan lintas batas. Ia benar-benar membuat semua transaksi menjadi lancar dan lebih cepat. Itulah faktanya. Sederhananya, kesepakatan menggunakan dolar Amerika tidaklah datang begitu saja sebagai pemenang Perang Dunia Kedua dengan besaran dan kestabilan ekonominya. Sebagian besar negara-negara di dunia setuju bahwa hanya Amerika lah yang paling tepat sebagai jangkar penyeimbang ekonomi global pada masa itu hingga masa sekarang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Eropa menjadi lemah dan Amerika menjadi negara yang sangat kuat meskipun militernya seimbang namun ekonominya jauh lebih kuat daripada saingannya yakni Uni Soviet. Bagi banyak negara pada waktu itu, standar Amerika adalah jaminan keuangan global yang sangat bisa dipercaya. Sokongan banyak negara tersebut pada akhirnya menjadikan dolar Amerika menjadi sangat dominan dan membantu perkembangan ekonomi banyak negara menjadi lebih baik. Harus diakui memang begitulah faktanya. Amerika semakin menancapkan cakar hegemoninya. Kemudian pada perkembangannya menakutkan banyak negara dan bahkan PBB mematuhi kehendaknya. Tentu saja dengan banyak alasan. Tetapi ketika Amerika telah menjadi satu-satunya adidaya pasca keruntuhan Uni Soviet, muncullah beberapa negara kuat lain yang berpotensi menjadi saingannya. Paling tidak demikianlah dalam pikiran negara Paman Sam. Persaingan menjadi semakin sengit dan keras pada saat Cina muncul sebagai kekuatan ekonomi baru yang tidak mau tunduk dan selalu menantang kebijakan Barat, khususnya Amerika. Maka Amerika Serikat kemudian berubah menjadi sangat keras. Kebijakan luar negerinya telah dipengaruhi oleh banyak hal, baik internal maupun eksternal di dalam negerinya sendiri. Untuk mempertahankan hegemoninya di dunia, Amerika berubah menjadi polisi dunia. Benar-benar polisi dunia yang siap menindak negara manapun yang dianggapnya melanggar atau merusak tatanan dunia. Dan semuanya masih oke ketika beberapa negara membangkang, Amerika lalu mengirimkan militernya untuk menghukum negara-negara tersebut. Contoh yang tidak terlupakan adalah Libya dan Irak. Adalah korban yang tidak bisa dilupakan oleh dunia begitu saja. Kedua negara itu diserang sampai hancur di hadapan hidung Perserikatan Bangsa-Bangsa yang seharusnya mencari solusi yang lebih baik. Presiden kedua negara tersebut mengalami nasib yang sangat tragis, kita tahu itu. Amerika berdalih menggulingkan kedua pemerintahan sebagai demi keadilan dan keamanan dunia. Tidak semua negara setuju memang, namun tidak ada yang berani membangkang atau tidak berdaya harus melakukan tindakan pencegahan apa terhadap negara superpower satu-satunya di dunia. Kini kisah itu terlihat salah. Sejarah yang ditulis dengan noda darah tentunya, sejarah Amerika yang kelam. Muammar Gaddafi telah mati, Saddam Hussein yang ditangkap dari persembunyiannya dan lalu dihukum mati. Tapi sekali lagi seluruh dunia bungkam. Narasi Amerika Serikat yang menggambarkan Saddam sebagai penindas dan pembunuh kejam terhadap rakyatnya sendiri yang mencoba mengumpulkan senjata pemusnah massal tidak terbukti. Mungkin hal itu juga yang akan terjadi jika seandainya Amerika memiliki kapasitas menangkap dan menghukum Vladimir Putin. Sayangnya Rusia adalah negara kuat dan Putin adalah presiden salah satu negara adidaya militer. Amerika sadar, spekulasi perang dengan Rusia pada saat ini bukanlah sebuah perjudian yang menguntungkan. Apalagi Amerika juga tidak bisa memprediksi apa reaksi Cina. Dan hingga sampai masanya setelah momen perang dagang dengan Cina berlangsung, hingga bertahun-tahun Amerika ternyata tidak bisa memenangkan perang dagang tersebut. Dunia pun mulai melihat dan meragukan Amerika dan sekutu-sekutu baratnya. Betapa tidak, walau Amerika meminta seluruh sekutunya membantunya dalam perang dagang melawan China, hingga bertahun-tahun Amerika tidak pernah keluar sebagai pemenang. Sang adidaya tidak mampu menundukkan China. Lalu pada puncaknya seperti kehabisan senjata untuk dipergunakan, Amerika nekat menggunakan mata uang dolarnya untuk menyerang Rusia. Karena ingin membantu Ukraina dan mengalahkan Rusia, Amerika membekukan cadangan dolar Rusia. Adalah tidak mungkin Amerika memperlakukan Rusia seperti yang memperlakukan Libya dan Irak, atau memperlakukan Vladimir Putin seperti Saddam Hussein, atau memperlakukannya seperti Muammar Gaddafi.
Walau betapapun inginnya Amerika melakukannya, Rusia bukanlah negara dengan militer yang lemah. Bukan militer yang lemah, Rusia masih berstatus 1 dan 2 dengan Amerika. Jadi untuk itu Amerika dan Barat setuju menggunakan keistimewaan dolar Amerika sebagai senjata untuk membunuh Rusia. Tindakan yang ternyata fatal terhadap kepercayaan mata uang tersebut. Seluruh dunia kini merasa terancam karena melihat Amerika ternyata tega menggunakan segala cara untuk menindas negara-negara yang tidak mau tunduk padanya. China, Rusia, dan beberapa anggota negara-negara yang tergabung dalam BRICS adalah kekuatan utama dunia pada saat ini. Bahkan sekalipun jika Amerika dan Eropa digabung menjadi satu, besaran ekonominya akan jauh lebih besar daripada Barat. BRICS diakui oleh pakar Barat sendiri akan menguasai ekonomi global di masa depan, dan ketika itu Amerika dan Barat akan segera kehilangan hegemoninya di segala sisi. Negara paman Sam tidak akan lagi menjadi negara the only one superpower, akan tetapi akan menjadi negara yang biasa-biasa saja. Bahkan Barat menuduh China saat ini sedang melemahkan Amerika di segala sisi dengan cara yang halus dan permainan yang cantik. Dan tentu saja China membantahnya dengan balik menuduh Amerika sedang paranoid mempertahankan kekuasaan. Intinya, dolar memang sedianya memang dibutuhkan oleh dunia, sangat dibutuhkan untuk menyederhanakan transaksi keuangan secara global. Dan dolar sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat untuk itu. Sayangnya Amerika kemudian merusaknya dengan menggunakannya sebagai senjata. Apalagi negara-negara kaya minyak pernah menggunakannya sebagai patokan petrodolar. Sampai akhirnya malapetaka datang ketika Amerika, ya seperti yang kita singgung tadi, nekat menggunakannya sebagai senjata perang dan ditujukan kepada Rusia. Kini seluruh dunia membuang dolar, kecuali negara-negara Barat tentunya yang ingin terus mempertahankannya. Kini negara-negara petrodolar seperti Saudi Arabia bahkan ikut membuang dolar dan lebih memilih China sebagai mitra dagang yang lebih setara. Sebentar lagi kita akan melihat dunia yang terpolarisasi. Standar dolar yang akan diambil kembali oleh emas atau bahkan oleh mata uang kripto atau oleh yuan China atau oleh mata uang baru BRICS. Negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Bahkan para ekonom Barat sendiri mengakui betapa gamangnya ekonomi Barat sekarang, dan pilihan terbaik tampaknya adalah menjaga hubungan dagang dengan penguasa baru global, yakni China. Oke, terima kasih telah bersama saya menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.